Pemirsa, para pecinta kopi merayakan Hari Kopi setiap hari. Tapi seperti hal-hal lain di muka bumi yang harus diperingati, maka kopi juga ada hari jadinya. Hari Kopi Internasional atau seluruh dunia menyebutnya International Coffee Day. Secara resmi telah diumumkan jatuh pada 1 Oktober. Kopi sendiri faktanya tak hanya membuat tubuh terasa segar, namun juga menyehatkan. Dalam studi terbaru terungkap manfaat kesehatan dari kopi termasuk perlindungan dari diabetes tipe 2, penyakit Parkinson, penyakit hati, kanker prostat, Alzheimer hingga sakit punggung. Studi besar-besaran atas lebih dari 25.000 peminum kopi di Korea Selatan ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi antara 3-5 cangkir kopi sehari dikaitkan dengan penurunan resiko kalsium arteri koroner, prediktor penyakit jantung di masa depan yang belum banyak diteliti di masa lalu. 4 cangkir kopi sehari dalam penelitian lain cukup untuk mengurangi resiko seseorang terkena melanoma, kanker kulit yang sangat berbahaya. Penelitian berbeda membuktikan kopi juga berdampak bagi syaraf dengan menekan inflamasi pada otak. Hal ini berdampak bagus untuk mencegah Parkinson dan Alzheimer. Namun bagaimanapun bagi beberapa orang, konsumsi kopi juga berpotensi membahayakan. Dan cukup menarik cara membuat kopi pun bisa membuat perbedaan bagi kesehatan. Ada senyawa yang disebut kafestol di bagian berminyak kopi yang dapat meningkatkan kolesterol jahat atau LDL. Kopi Turki dan kopi yang direbus ala Skandinavia tak dianjurkan bagi mereka yang memiliki problem kolesterol. Pemirsa, bagaimana cara terbaik dan terrekomendasi dalam menikmati kopi agar bisa berdampak positif bagi kesehatan kita? Lalu bagaimana bisa kopi melakukan sebaliknya, yaitu berdampak negatif? Ya, selamat malam pemirsa. Kita jumpa kembali dalam Kata Dokter versi hari Minggu. Sayangnya harusnya saya berdua dengan Dokter Boyke. Dokter Boyke ternyata harus absen malam hari ini karena pesawatnya dari Kalimantan tertunda karena asap. Dokter Boyke kalau nonton kita kali ya Dokter Boyke ya. Nggak apa-apa kalau Dokter Boyke saya talangin ya malam ini ya. Padahal udah kangen banget sama Dokter Boyke. Nah, tadi kalau dari Viti kita sama-sama lihat kan bagaimana kita malam ini akan membahas mengenai nikmatnya kopi. Kita bahas antara fakta dan mitosnya ya. Tanggal 1 Oktober dikatakan sebagai Hari Kopi Sedunia. Di sebelah saya sudah ada tamu saya yang katanya sih juga doyan kopi. Selamat malam Ratna. Ratna Hidayat ya. Iya. Katanya sih doyan kopi pemirsa. Iya. Saya juga pengen tahu kalau pemirsa di rumah suka kopi tidak? Kayaknya kan udah mulai sekarang tuh yang namanya tren ngopi-ngopi cantik katanya. Jadi mau ibu rumah tangga juga biasanya dengan kopi itu udah akrab. Iya. Nah, kalau kamu sendiri ngopinya itu seberapa banyak sih? Oh, saya ngopi itu sedikit-sedikit, tapi bisa 3 kali 4 kali dalam sehari. Oh, bisa 3 kali sampai 4 kali, Iya, lumayan juga ya. iya. Kopinya kopi hitam, kopi campur creamer, kopi yang udah pakai es, apa kopi yang udah pakai es plus whipped cream plus segala macam itu yang katanya kalorinya sampai 1000 kalori. Iya, saya suka semua yang kopi bubuk suka. Oh, yang instan kopi hitam, suka, yang iya. tubruk juga suka. Iya, yang tapi apalagi yang lebih krim. suka yang mana? Yang krim. Yang creamer. oh, tetap masih ada yang Iya, creamernya ya. Iya. Pengen tahu juga. Kamu sekarang sibuknya? Oh, saya banyakkan off air. Off airnya nyanyi. Nyanyi. Nyanyinya apa dong? Diceritain lagi dong. Genrenya apa? Iya, pop. Pop ya. Dan sekarang lagi sibuknya biasanya kemana? Apa keluar? Kan sekarang Iya, kan lagi repot. iya. Kita mau ke Sumatera asap, ke Iya, Kalimantan iya, asap. iya, benar, Jadi benar. kebanyakan di Pulau Jawa aja atau Iya. gimana? Pulau Jawa ya Jakarta juga. Oh, banyak di Iya. Jakarta, ya. Kalau Dan ada barangkali- undangan-undangan kawinan. Gitu. Kalau lagi mau show udah agak-agak malam, agak ngantuk terus jadi ngopi nggak sih? Iya benar. Saya padahal kalau mau sama Dokter Boyke ini pemirsa pasti pertanyaannya satu sama-sama deh. Waktu zaman dulu kuliah, apa yang bikin semua dokter kebanyakan minum kopi? Karena dulu kalau tuh kuliah kan kita kan hafalannya banyak banget tuh. Usaha supaya nggak tidur itu adalah salah satunya minum Minum kopi. kopi. Ya. Jadi sekarang kalau misalkan bicara mengenai kopi banyak sekali faktanya pemirsa. Iya. Saya baca satu lagi mengenai faktanya ya. Tapi sebelum faktanya kopi ada juga sesuatu yang baik yang kita harus ceritakan yaitu Superfood Info mengenai tebu atau sugar cane, Saccharum arundinaceum. Terlalu banyak konsumsi gula bisa menyebabkan diabetes. Namun sari tebu atau jus tebu justru bisa menjaga kesehatan. Saat masih menjadi sari tebu, minuman ini punya glikemik rendah yang tidak menaikkan kadar gula darah. Dan ini beberapa manfaat sehat minum jus tebu yang tidak kalah sehat dengan jus buah lainnya.
Yang pertama adalah mengontrol kanker. Beberapa penelitian menyarankan bahwa sari tebu ternyata juga punya efek positif melawan kanker prostat dan kanker payudara karena tingginya kandungan kalsium, magnesium, potasium, zat besi dan juga mangan. Sel-sel kanker tidak dapat bertahan hidup jika diberi minuman alkalin seperti ini. Selain itu, sari tebu juga bisa menjaga liver, membersihkan gigi dan meredakan demam. Ini bisa dipercaya karena kata siapa? Tentunya kata dokter ya. Malam hari ini kita membahas mengenai nikmatnya kopi, tapi bicara mengenai fakta dan mitosnya. Saya kebagian kopi yang ada creamernya dan Ratna kebagian kopi hitam ya, Naya. Nggak apa-apa ya, Nah. Kita nggak sengaja tadi kayaknya. Agak pahit ya? Pahit. Aduh, kamu udah terlalu manis masalahnya. makasih. Kita akan bahas lebih jauh pemirsa pada dasarnya mengenai apa sih sebetulnya efek negatifnya dan efek positifnya dari kopi. Katanya sih kemarin sempat kita ngebahas bahwa kopi ini juga bisa dipakai untuk menguruskan badan. Karena ternyata dia membantu memecahkan sel lemak. Apa benar demikian? Membahagiakan sekali ya. Tapi saya jarang sekali ngopi malam hari karena takutnya nggak bisa tidur. Dulu sih usaha nggak bisa tidur. Nah sekarang saya ngambil yang decaf. Nanti kita bahas juga yang tanpa kafein itu ceritanya apalagi pemirsa ya. Tapi saya punya satu fakta yang penting sekali mesti saya bacakan mengenai efek negatifnya kopi. Yuk kita bacakan ya. Kafein dalam kopi berguna untuk merangsang saraf pusat untuk mampu meningkatkan energi dan mood. Penelitian di Harvard School of Public Health juga membuktikan bahwa wanita yang rutin minum kopi berkafein di pagi hari memiliki level 20% lebih rendah dalam kecenderungan depresi ketimbang mereka yang tidak mengkonsumsinya. Namun kopi juga memiliki berbagai efek negatif. Kafein yang merangsang saraf pusat dapat menimbulkan kecemasan atau kewaspadaan berlebih serta meningkatkan denyut jantung. Jadi buat Anda yang agak-agak sensitif kemudian rasanya berdebar-debar dengan kopi, kayaknya harus berhenti dari kopi. Untuk tahu lebih jauh langsung saya undang narasumber saya itu Dr. Mangatas Manalu, spesialis penyakit dalam. Ini dia nih, dokter ganteng yang saya tunggu-tunggu ya. Selamat malam, Dok. Dokter, halo. Dok, kita mau ngomongin kopi dong, Dok. Tapi sebelum kita ngomongin kopi, dokter ngopi nggak? Kopi. Oh oke, kalau begitu ya. Dia pasti pro sama kita. Ya. Kalau saya udah dari awal dokternya ngopi nggak? Enggak, karena kopi itu tidak baik. Ya udah, yang dia ingat pasti semua yang tidak baiknya. Gitu. Tapi kita mau meluruskan sebetulnya. Karena tanggal 1 Oktober itu adalah Hari Kopi Sedunia. Kita mesti mengingatkan apa bagusnya, tapi tentunya pasti ada kurangnya juga dari kopi. Nggak mungkin makanan tuh semuanya bagus aja, nggak mungkin. Apalagi kopi ini yang banyak orang juga sensitif loh, Dok. Ada yang minum kopi sedikit saja langsung berdebar. Iya kan? Nah, cerita dari awal kali, Dok. Pertanyaan pertama, kopi ini sebetulnya dikatakan sehat kalau berapa banyak kita minumnya? Iya, jadi kalau kopi seperti yang Dr. Lula sampaikan tadi di Harvard Medical School ya, dikatakan bahwa kopi dengan jumlah yang moderat sekitar 150 sampai 200 miligram kafeinnya per hari. Susah tuh ya kita ngitungnya. Kita gampangnya kira-kira 2 sampai 3 cup kecil dari resto kopi. Oh ini yang es, tapi yang espresso, yang kuat banget atau yang biasa? Enggak, yang biasa. Jadi yang biasa. Memang itu banyak macam-macam. Ada yang brew, ada yang espresso. Espresso itu di-press. Enggak, ini yang biasa. Kopi yang biasa. Dianggap berarti 2-3 cangkir nggak apa-apa? 2-3 cangkir. 2-3 cangkir. Kamu minum tadi berapa? 3 sampai 4 cangkir? Iya. Kamu udah mulai hati-hati tuh. Tapi balik lagi dong, kalau misalkan saya minumnya misalkan oke deh, barangkali setengah cangkir saya campur dengan susu. Kan sebetulnya udah nggak sampai hitungan 1 cangkir yang tadi dong sebetulnya. Nggak sampai. Iya kan? Terus ada efeknya nggak kalau kita minum pagi, siang, sore atau malam gitu? Kalau kita minum pagi itu memang efeknya bagus karena dia kan sebenarnya stimulan ya, perangsang susunan saraf pusat. Jadi dia juga menghambat depresi loh. Menghambat depresi, kemudian dia memecahkan lemak, kemudian menurunkan resistensi insulin. Memecahkan lemak tuh betul ya? Benar. Wah. Tapi seberapa banyak kita minumnya? Terus nggak boleh pakai gula nggak? Saya langsung protes ya, misalnya kenapa? Karena langsung lumayan ya buat diet. Gitu. Sebaiknya kalau mau minum kopi nggak pakai gula. Kalau mau dia rasa agak manis, yang brew, yang dia dihidangkannya pakai air dingin, lebih sekitar 10 sampai 24 jam tuh sebelumnya diinikan, kemudian disaring. Tapi pakai gula nggak apa-apa? Nggak, itu nggak usah pakai gula, udah manis.
Belum nyobain tuh. Gimana yang caranya brew. nggak pakai gula? Ada. Saya nih berusaha untuk mengurangi gula karena kan emang saya gampang melar nih dok ya. Tapi kemudian gara-gara kemarin ditakut-takutin, oh cakep katanya ya, nggak makan makannya ditahan-tahan, banyakan makan sayur. Terusnya ngopi-ngopi cantik nih pemirsa. Pas ngopi cantiknya itu ya, cappuccino-nya, ada whipped cream-nya, ada semuanya. Ternyata dihitung-hitung itu sampai 700 sampai 1000 kalori. Berarti kan makan siang saya yang sayur tadi tuh nggak ada gunanya, ketutup semua sama kopinya kan sebetulnya. Berarti cerita bahwa menghancurkan lemak itu dan lain-lain tuh bisa dipakai untuk diet itu kalau dia tanpa gula. Dan kita berhitung nih susu yang masuk, gula yang masuk. Kalau saya ubah ke brown sugar gimana? Kalau saya pakai gula aren, nanti saya tanya lebih jauh. Termasuk decaf-nya seperti apa? Saat lagi pemirsa ya, tetap sama kami di sini di Kata Dokter tentunya. Pemirsa, kita balik lagi, kita masih membahas mengenai nikmatnya kopi dari faktanya juga mitosnya seperti apa. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, saya ajak Anda juga melihat sebuah tayangan mengenai kafein pemirsa. Ini dia. Kafein adalah stimulan ringan. Orang-orang memiliki kepekaan yang berbeda-beda terhadap kafein. Meskipun banyak orang dapat minum beberapa cangkir kopi dalam 1 jam dengan tidak mendapat efek samping, orang lain mungkin merasakan beberapa efek setelah meminum 1 cangkir. Kafein setelah diserap oleh sistem pencernaan akan didistribusikan dalam tubuh dengan cepat. Kafein tidak menumpuk dalam darah atau tubuh dan disekresikan normal beberapa jam setelah dikonsumsi. Kafein meningkatkan kadar dopamin di otak. Dopamin membuat kita merasa lebih baik dan meningkatkan suasana hati. Kafein mempengaruhi otak dan pada kenyataannya merupakan stimulan sistem saraf pusat. Survei terbaru menunjukkan bahwa dosis sedang akan memperbaiki daya ingat. Kafein mempengaruhi juga sistem kemih karena memiliki sifat diuretik. Hal ini dianggap bahwa dalam dosis tinggi dan diuresis meningkat dapat menyebabkan dehidrasi. Itulah mengapa mereka yang minum minuman dengan konsentrasi tinggi kafein juga harus minum banyak air putih. Kafein juga dapat menyebabkan nafsu makan menurun. Dia itu banyak efeknya, termasuk tadi meningkatkan dopamin. Jadi kita lebih alert. Dan tapi hati-hati karena bisa juga efek diuretiknya bikin kita pipis terus nih. Makanya dikasih nih dokter mengatasi, kasih kopi kita malam hari ini, dikasih air juga kok, tapi ya Jak TV manis kok malam ini ya. Dok, kita balik lagi dong dok, kita bicara mengenai tadi yang decaf sama yang gula merah. Si gula merah ini bisa membantu nggak? Maksudnya mengurangi jeleknya dia, mengambil yang baiknya saja. Kan tadi saya pengennya kan dia bisa membantu diet saya. Saya nggak mau pakai gula putih kan nih ceritanya. Si gula arennya saya kejar misalnya kan. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Memang kalau gula brown sugar ya, gula aren itu apa segala kan meningkatkan kadar gulanya lambat ya, nggak bikin spike. Dia glycemic indexnya kan rendah. Saya pengen dapat pemecahan lemaknya, tapi saya nggak mau dapat gulanya. Tapi suruh minum tua kayak gitu juga saya nggak mau, Ratna. Mohon maaf ya Ratna ya. Saya kalau disuruh, kan ada orang yang memang penikmat kopi yang pengennya kopinya itu memang rasanya pahit, harusnya pahit. Saya masih belum sampai situ tuh nikmat saya. Kita mesti pakai gula, ada manisnya gitu. Nah dok, kalau bicara mengenai yang tanpa kafein bagaimana? Yang di kafein itu tetap aja sebenarnya masih ada kafeinnya. Ya nggak nol ya sebetulnya ya. Jadi sekitar 5 sampai 10 miligram ya. Tapi jelas itu jauh di bawah dosis yang dikatakan akan menimbulkan efek samping yang major. Yang sudah sampai gemetar, berdebar, keringat dingin. Kalau yang berdebar, gemetar itu bukan karena dia memang lebih sensitif ya dok? Artinya gini, kalau yang sensitif itu nggak sampai dosis segitu, dia udah berdebar. Dia udah berdebar. Tapi yang kalau yang memang Lula tadi ngomong yang masih kecil sedikit aja dia minum, dia udah dia sensitif. Kalau memang dalam jumlah banyak, lebih banyak, otomatis pasti nanti juga berdebar juga semua orang. Di atas 300 miligram. Dok, saya mau tanya dong. Karena kan saya sehari itu hampir kecanduan kopi lah. Pagi, siang, sore, pokoknya pengen kopi aja. Apalagi dikasih susu. Itu berbahaya nggak dok? Karena saya kan agak gemuk. Kopinya ini nggak kental nggak? Sedang kopinya, tapi susunya agak kental. Jadi yang pertama, kalaupun mau minum kopi dianjurkan kopi yang, ya maaf ya, kopi yang memang tadinya dari coffee bean ya. Dari biji kopi nih ya. Biji kopi ya, kalaupun mau gilingan, maaf,
yang udah campur-campuran yang sekarang itu nggak begitu bagus. Yang gimana yang campuran, Dokter Mangas? Campuran ya, yang instan-instan itulah. Oh, yang instan malah nggak boleh? Nggak dianjurkan. Tapi kalau yang pakai coffee bean begitu, yang pakai biji kopi gitu, nggak ada yang decaf. Nggak ada memang. Kalau Saya dapatnya yang instan yang decaf itu. Iya, tapi ya namanya fabricated ya, tetap aja macam-macam sekali tuh ini. Nah, kan bicara tadi kafein, kan katanya kafein sendiri membantu kan, dia meningkatkan dopamin. Kalau saya ngambil yang decaf, berarti saya nggak dapat juga dong dopamin. Nggak dapet. Jadi kalau pagi-pagi pengen lebih alert, pengen lebih waspada, nggak dapat juga dong Nggak berarti. dapat juga. Jadi dapatnya cuma rasa doang. Rasa. Oh, Rasa. tapi di sisi lain negatifnya juga saya nggak dapat. Nggak dapat. Cuman ya itulah kalau dikasih kopi yang yang decaf itu ya tujuannya minum kopi ya sekedar rasa-rasa kopi aja, memang nggak ada lagi yang lain gitu loh. Sebetulnya kalau kopi sama teh itu ya, Dok, mana yang lebih kuat sebetulnya mempengaruhi semua? Kan teh ada tehinenya juga kan sebetulnya. Iya, sebenarnya teh kan ada kafeinnya. Nah, kafein di teh itu sebenarnya kalau persatuan ininya lebih tinggi sebetulnya. Cuman kan dia di artinya misalnya teh celup gitu ya, satu ini aja sudah untuk seteko kan. Sementara kalau kopi itu sedikit aja 2 sendok teh mungkin sudah. Jadi dia cuma pasti kalau bicara kekuatan, si kopinya lebih kuat dibanding si teh karena campuran airnya lebih banyak buat gitu. si teh ini. Baik, Dok. Pengenceran. Siapa yang harus waspada dengan kopi? Yang harus waspada dengan kopi, yang tidak dianjurkan ya untuk minum kopi lebih dari 200 mg per hari. Kalaupun dia mau minum di bawah 200 mg per hari, di bawah 2 cangkir, itu satu wanita hamil. Kalau wanita hamil nih pakai trimester kan, Dok, biasanya. Nih di trimester mana dia nggak boleh minum kopi? Kesian amat sih, Dok. Saya doyan masalahnya minum kopi, nggak kebayang saya. Prinsipnya minggu organogenesis, jadi minggu pembentukan organ-organ di tubuh janin itu di bawah di bawah 24 minggu. Aduh, 6 bulanan ya berarti ya. Kalau sebelum 16 minggu masih boleh lah gitu ya. Oh, sebelum 16 minggu malah nggak apa-apa? Malah nggak apa-apa. Jadi di trimester awal nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, justru dia mengganggunya itu waktu organogenesis. Jadi pembentukan organ itu kan setelah plasenta lengkap. Plasenta lengkap tuh 16 minggu. Dia lewat dari 16 minggu itu yang nggak dianjurkan. Sampai ketemu sekitar 24 minggu. Setelah 24 itu udah lumayan besar kan ya kandungan, nggak apa-apa juga? Iya, terbentuk ini. Tapi tetap aja 200 mg patokannya, di bawah 200 mg. Nah, ini di bawah yang normal sebetulnya. Di Dia bawah kalaupun yang mau ngopi itu harus dia kurangi. Iya, di untuk bawah 2 perempuan yang cangkir. hamil ya. Iya. Baru perempuan hamil. Kemudian anak-anak tentunya. Anak-anaknya oke, ya jelas. Jangan lupa anak-anak. minuman mengandung cola, mengandung apa segala Itu udah kafeinnya semua. kafein semua gitu ya. Kemudian yang ketiga orang yang wanita postmenopause. Nah, itu saya pengen tahu. Nah, wanita-wanita yang sudah menopause ini nggak Iya. boleh. Ceritanya apalagi, tambah satu lagi. Ada orang-orang yang biasa ngopi, kalau tiba-tiba nggak ngopi, kepalanya sakit. Apa Iya. kecanduan? Sesaat lagi pemirsa ya, di Kata Dokter. Iya. Pemirsa, kita masih membahas mengenai kopi, nikmatnya kopi. Kita bahas mengenai mitos dan juga faktanya seperti apa. Kalau Anda mau bertanya boleh loh pemirsa, 5155111. Ada Dokter Mangatas di sini, ada Ratna juga di sini ya. Saya tanya lebih jauh ya, Dok ya. Kalau tadi kan dokter mengatakan bahwa yang mesti waspada dengan kopi, dihitung-hitung nih ya, jumlahnya adalah tadi wanita hamil, oke, saya terima. Anak kecil, oke, kita terima. Waktu perempuan sudah menopause, nah kenapa ceritanya? Permasalahannya apa nih? Iya, karena kalau perempuan sudah menopause, estrogennya sudah turun, kita tahu bahwa penyerapan kalsium di ususnya kan Berkurang. Kemudian sebaliknya pembentukan kalsium di tulangnya berkurang, malah osteoklasnya yang bikin yang memecahkan ya? memecahkan kalsiumnya lebih besar gitu loh. Jadi itu kalau misalnya kopi, ternyata kopi menghambat absorpsi kalsium, menghambat penyerapan kalsium. Jadi kopi dikatakan oleh peneliti di Harvard meningkatkan resiko osteoporosis. Untuk osteoporosis, Ya, sementara si pengeroposan perempuan sendiri aja faktor resikonya tinggi waktu masuk menopause untuk osteoporosis. Tambahin kopi lebih bermasalah. Tapi kalau misalkan saya minum susu tinggi kalsium, terus saya minum kopi, saya pisahin misalkan, atau saya minum pil yang kalsium gitu ya. Saya pisahin gimana, Dok? Misalkan saya minum kopinya pagi
pagi, nanti saya minum obatnya tuh baru siang supaya nggak ketemu deh di usus. Maksudnya gitu maksudnya dok. Boleh nggak tuh dok? Masih bisa nggak? Bisa saja. Sebetulnya kopi dicampur susu kan, kalau susu ini kalsium boleh. Tapi kan kemudian nanti kopinya menghambat penyerapannya. Menghambat nanti. penyerapan memang. Iya kan, Tapi kan rugi dong saya. ada suplementasi satu kalsium dari luar. Yang kedua ya diharapkan itu kita berjemur di matahari. Nah, berjemur matahari, vitamin D di kulit diaktifkan, penyerapan kalsium makin meningkat. Oh gitu, tadi maksud saya kalau saya pisahkan dengan susunya itu, waktunya ada jeda waktunya, si kalsiumnya tetap terserap dengan baik gitu dok maksudnya dok. Kan nggak barengan sama kopinya di ususnya. Iya, tapi daya penyerapan anunya kan memang nggak bagus sudah. Oh, saya tetap usaha loh pemirsa gimana caranya gitu loh supaya tetap boleh minum kopi. Saya nggak kebayang, saya kan umur saya juga sebentar lagi juga menopause, masa nggak boleh minum kopi, please deh. Baru berapa? Jangan gitu dong dok, dibahas di sini gimana? Pemirsa kalau mau bertanya boleh loh, bukan cuma saya sama Ratna aja yang boleh bertanya. 5155111. Dan saya punya fakta yang bagus, ini adalah waktu terbaik untuk minum kopi. Seru ya pemirsa ya. Stephen Miller, seorang ahli syaraf di Uniform Service University of the Health Science in Bethesda, Maryland, mengatakan minuman berkafein akan lebih baik jika dikonsumsi setelah pukul 9 pagi untuk membantu menjaga produksi hormon kortisol tetap stabil, tidak naik juga tidak turun. Bagus sih dok ya, Bagus, saya nggak kebayang. Tapi kita nggak pernah minum kopi setelah jam 9, udah jam kerja jatuhnya kan. Kemungkinan minum kopi adalah pagi kan biasanya. Pagi, makanya ya katakanlah yang orang yang udah maju di dunia barat sana kan ada coffee break. Oh, iya. Kirain di seminar doang ada coffee break tuh. memang dia gini kan. Padahal sih kalau di seminar coffee break gara-garanya pejabatnya mau pulang dulu, kita kalau suruh coffee break jadi rame-rame. Habis kasih sambutan. Biasanya habis coffee break nanti sore tea time. Ada lagi kan. Semuanya juga Jadi udah dihitung sama mereka ya. Jadi si hormon kortisolnya juga dia usahakan tidak terlalu tinggi, nggak juga rendah. Oh, seru ya. Berarti kamu udah bener sih sebetulnya. Di siang-siang itu masuk kopi juga. Iya. Tapi biasanya itu kalau ngopi itu dok, biasanya orang-orang yang laki-laki itu pada ngerokok ya dok. Gimana itu dok? Iya gini, jadi kalau kopi dipecah itu pemecahnya itu ada metil santin, ada teobromin, ada teofilin. Nah, teofilin itu melebarkan pipa nafas. Jadi orang yang merokok cenderung pipa nafasnya mengecil. Dengan adanya kopi, pipa nafasnya relatif membesar. Jadi kopi ini bisa membantu orang yang sakit asma. Ini kemudian barangkali ya semua orang kan ngomongnya gini nih, kan saya nih ngerokok supaya kehidupan saya lebih enak, makanya saya mesti ngopi karena ngopi itu nanti akan menetralisir yang semua. Nggak salah ya dok ya? Kalau menetralisir tidak. Dia cuma membantu saja. Tapi itu juga teofilinnya hanya sekian persen, 4%, 5% kok, nggak terlalu banyak. Cuma tetap aja dia memang ada efek. Ada efeknya sedikit yang bagus, tapi sama sekali tidak menetralisir. Jadinya kita mesti meluruskan yang tadi ya. Saya terima telepon dulu ya dok ya. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Dengan siapa di mana ibu? Dengan Ibu Ina di Bekasi. Kata siapa ibu? Kata dokter. Iya silakan ibu pertanyaannya. Pertanyaannya begini dok. Saya sudah menopause. Ya. Iya, saya sudah menopause dok. Sering minum Kopi. Iya. Nah. Kopi susu, sasetan gitu dok. Ada efek sampingnya tidak? Oke baik ya. Terima kasih ya ibu ya buat pertanyaannya ya bu ya. Tuh protes juga bukan cuma saya doang. Iya bu. Cuman memang kopi itu cukup bermakna gitu ya, menurunkan kadar kalsium tubuh karena dia jadi kalsium yang diminum, misalnya minum susu di usus kalsiumnya kurang penyerapannya karena kopi. Nah, dia sudah menopause, hormon perempuannya, hormon estrogennya turun, itu juga menghambat penyerapan kalsium. Nah, kalau memang seperti ibu ini sudah menopause, kemudian dia tetap pengen minum kopi, ya seperti yang saya anjurkan tadi, satu suplementasi kalsium, jadi kasih kalsium ya susu yang tinggi kalsium. Jadi nih ibu nih mesti ada tambahan kalsiumnya, kalau nggak pil-pil kalsium misalnya, atau enggak susu yang tinggi kalsium. Tapi minumnya nggak barengan sama kopinya dong. Nggak barengan sama kopi. Yang kedua berjemur di matahari tadi.
matahari pagi antara jam 7 sampai Kita jam mah 9 berjemur nggak pagi. berjemur pasti kejemur kok dok. Kalau sekarang mah mana panas banget lagi dok kayaknya ya. Dan itu kan jamnya sampai jam 10-an kali kan? Jam 7 sampai jam 9 pagi. Iya itu yang paling baik ya. Paling baik. Walaupun jam 8 aja kayak udah panas banget Udah tuh panas ya dok. banget, Nah, ya jam 7 ke jam 9. Oke dok. Tadi kalau bicara kopi sama rokok, saya masih pengen meluruskan lagi kopi sama rokok. Jadi dia tidak kemudian saling Saling menetralkan. tidak seperti itu. Hati-hati. Tapi memang si kopi ini akan membantu rokoknya. Iya. Iya. Iya, jadi efek daripada rokok itu dibantu oleh untuk menyempitkan pembuluh nafas diatasi sedikit karena hanya 4-5% saja Iya. oleh kopi. Tetapi tidak sebaliknya, misalnya rokok menetralkan efek kopi. Nggak bisa ya jadinya, nggak bisa seperti itu. Ah. Terus dok, kan sering kejadiannya gini dok, apakah si kopi ini membantu pencernaan? Karena sering orang-orang yang nggak bisa BAB nih pagi-pagi nih usaha dulu nih minum kopi supaya bisa BAB. Kalau benar kita dengarkan nanti ya, apa kata dokter Mangatas saat lagi di Kata Dokter. Kita bicara mengenai nikmatnya kopi, mitos dan juga faktanya. Tadi saya berhenti waktu dokter Mangatas saya tanya mengenai dok, tahu nggak sih banyak orang yang memang kalau nggak bisa BAB pagi-pagi itu dia minum kopi dulu. Dan betul ternyata kalau pakai minum kopi tiba-tiba kepengen. Iya. Apakah kopi membantu pencernaan kita? Ya, dikatakan kopi membantu pencernaan, tapi sebaiknya tetap juga di kopi dengan bulk forming agent, jadi papain. Jadi papaya dengan kopi. Oh gitu. Iya. Itu dianjurkan itu di negara-negara Asia Tenggara, Thailand. Gimana caranya? Maksudnya langsung dicampur? Enggak, dia makan papaya. Terus dia minum kopi. Langsung tuh, just bang tuh mancing pasti ya. Oke, terima telepon dulu ya dok ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Dengan siapa di mana ibu? dengan Ibu Fajar. Iya, di mana ibu? Ya ibu Halo, Fajar, selamat kata malam. siapa? Ibu Fajar di Jakarta. Iya, kata siapa bu? Di Jakarta. Kata dokter ya. Oke baik bu. Silakan bu pertanyaannya. Iya ini dok, saya kan menyusui ya. Oh ya. Terus saya suka minum kopi. Nah itu ada efeknya nggak ke ASI dan bayi saya nanti gitu? Oke, nah seru nih pertanyaannya. Iya. Lagi menyusui tapi doyan kopi ya bu ya. Yuk kita tanyakan. benar. Oke, boleh nggak sih dok? Enggak sih, yang saya baca enggak ada di sekresi. Tidak ada bu. Ibu mau makan sambal nggak keluar asinya jadi kemudian pedas. Pedas, enggak. Ibu mau minum kopi nggak kemudian nggak kenapa-napa. Ibu cuman hati-hati kalau minum obat. Iya. Obat. Karena ada obat yang dibawa sampai ke air susu. Air susu misalnya, misalnya obat penenang, itu hati-hati, antibiotika tertentu bisa masuk nih ke asinya, jadi masuk anaknya ASI. kena juga. Tapi kalau misalkan cuma makanan, minuman segala macam, tenang aja, nggak usah takut gitu ya. Tenang aja, Bu. Silakan bu, mari kita ngopi. Ibu kalau mau ngopi undang-undang saya bu ya, ngopi-ngopi cantik, nggak usah takut ya. Tapi tadi yang si pencernaan juga oke. Tapi sekarang saya mau tanya yang agak menyeramkan. Betul nggak sih kafein ini bisa memicu ke arah penyakit jantung dan juga kanker? Justru penelitian di Harvard, kemudian ada di Oxford ya, itu mengatakan justru kopi itu kalau orangnya belum berpenyakit jantung baik untuk jantung, untuk kontraksi otot jantung. Oh, jadi kalau kita nih misalkan tidak punya penyakit jantung, si kopi itu membantu kerja jantung kita. Membantu kerja jantung Iya. malah. Jadi Tapi ada batasannya tadi ya, Ada batasannya batasannya. normal kita minumnya. Kalau kita sudah punya penyakit jantung, Nah itu tidak dianjurkan. Kita sudah punya penyakit jantung atau tekanan darah tinggi, iya. itu tidak dianjurkan untuk minum kopi. Kalau tekanan darah tinggi bisa accelerated hypertension, jadi tensinya melonjak tinggi sekali. Atau bisa stroke. Kalau pembuluh darah jantung gini, sebenarnya kopi itu kan menyempitkan pembuluh darah. Jadi kenapa kopi itu bikin tidak ngantuk? Sebenarnya ketika kita ada zat namanya adenosin, kopi itu kafein itu menghambat adenosin untuk menempati reseptornya. Kemudian pembuluh darah jadi yang tadinya melebar jadi menyempit karena menyempit, tekanan darahnya relatif meningkat. Aktif dia, otaknya lebih aktif gitu. Nah, Tapi untuk di di sisi jantung lain, juga begitu. Jadi satu dia dari segi sistem saraf simpatisnya bikin denyut jantung lebih cepat. Tapi juga termasuk dia mengkonstriksi, menyempitkan
Jadi dia lebih waspada. Tapi kalau misalnya pembuluh jantungnya sudah masalah, sudah ada penyempitan, jadi gara-gara kan minum kopi kan. Jadi yang minum, intinya bahwa kalau kita dalam keadaan sehat, silahkan minum kopi. Dia bantu kerja jantung kita. Kalau kanker gimana dok? Belum dijawab. Kalau kanker juga justru katanya karena kopi itu banyak antioksidannya, malah dianjurkan untuk minum kopi salah satunya gitu, seperti di Oxford. Kalau buat kanker. Antioksidannya banyak sekali, senyawa aromatiknya banyak sekali, bukan hanya kafein saja. Itu yang kita nggak Kalau tahu. buat kulit gimana kopi itu dok? Kalau buat Kalau kulit, kamu mau ngitemin badan emang ya? Enggak ya? Enggak kan ada tuh masker kopi. Betul. Ada ya masker kan? sekarang juga Buat pijit. luluran. Jadi kalau misalnya mau menghilangkan selulit, pijit tuh ya dok ya, ada yang pakai kopi. oh ya, kalau yang saya nggak tahu ya. Kalau Yang menghilangkan kosmetik saya nggak tahu. Dokter Mangatos belum coba kayaknya tuh. Belum coba. Tapi kalau untuk kulit itu memang kalau di negara-negara yang mataharinya kurang, negara-negara barat dikatakan mempunyai efek pelindung terhadap kanker kulit. Tapi kalau kita orang Asia dengan pigmen kulit yang banyak, Nggak perlu-perlu amat relatif kali ya. jarang ya untuk kanker kulit ya. Jadi kita Tapi kan nggak masalah sih nggak sebetulnya. masalah. Ya. Nggak. Tapi kalau untuk smooth atau untuk apa saya nggak tahu efeknya. Belum sampai situ. Belum sampai Mestinya situ. sama dokter kulit ya. Tapi yang paling penting ternyata kopi itu ya pemirsa ya, bukan cuma diminum aja enak, bukan cuma ngejar kafeinnya saja. Ada satu lagi, ternyata ampas kopinya sendiri bisa membantu banyak sekali. Yang pertama bisa jadi buat kompos buat tanaman kita. Yang kedua bisa menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Tadi saya ngobrol sama dokter Mangatos seru loh. Karena saya tuh baru aja kemarin dok, ini di mobil kan beli ikan. Ternyata dari tempat ikan ya dok ya. Pas sampai rumah tuh bau amisnya tuh masih kerasa deh gitu kalau masuk mobil. Taruh deh kopi, selesai sudah permasalahan saya. Ternyata juga penyakit-penyakit yang memang mengeluarkan bau tidak sedap juga dokter suka naruh kopi. Iya, ya? jadi kalau memang baunya terlalu ini gitu seperti luka karena diabetes yang hebat gitu ya, sudah infeksi berat itu kan masuk bau. kamar langsung masuk bus, kamar langsung bau, bau. ya. Kita taruh kopi di ininya hilang itu baunya. Nah, berarti silahkan ya pemirsa ya, kopi buat bau-bauan. Dan tambahnya lagi buat membersihkan alat makan. Jadi kalau alat makan kita ternyata nih keganggu banget, ada stain dan nodanya, ampas kopi bisa dipakai untuk membantu. Jadi nggak usah pakai yang merek-merek mahal banget itu, pakai ampas kopi aja. Berguna sekali sih kopi ini. Berguna. Ada satu yang belum saya tanyakan, harusnya dokter Boyke yang nanya. Bagaimana hubungannya kopi dan seks? Nah, mau tahu hubungan kopi dan seks? Sesaat lagi pemirsa ya di Kata Dokter. Bicara mengenai kopi, nikmatnya kopi, mitos dan fakta. Yang tadi saya berhenti waktu dokter Mangatos saya tanya, bagian dokter Boyke sebenarnya pemirsa, apa hubungannya kopi dan seks? Apakah kopi bisa menambahkan seks menjadi lebih nikmat? Di abis seksnya atau sebelum seksnya tuh gimana dok? Iya, jadi kalau seks itu kan setahu saya ya ada dua, satu rangsangnya, drive untuk seksualnya, passionnya, tapi yang satu lagi ya kemampuan daripada organnya. Oh gitu. Ya kan. Nah kalau untuk drive seksnya memang kafein, ya kan, seperti yang sering juga di energy drink itu kan memang menimbulkan passion. Oh, jadi dia nih tenaganya timbul, tapi kalau bicara arousal, jadi tapi ini birahinya untuk bisa lah. Ya. Birahi, tapi untuk organnya hati-hati nih. Enggak, justru karena dia kan vasokonstriktor. Dia mengecilkan si pembuluh darah. Oke, jadi kalau udah punya permasalahan nih, jangan minum kopi. Makanya kan sering dicampur tuh yang obat kuat lelaki dengan kafein, hasilnya nggak karu-karuan kan, malah serangan jantung. Jadi obat kuat lelaki itu nggak bareng mestinya. Nggak bareng. Kalau sekarang organnya nggak masalah, sekarang dia pengen buat tenaga aja, buat birahinya itu nggak apa-apa. Nggak masalah. Oh, masalah. Okay. Ternyata kamu kusuk banget dengerinnya ya, gitu ya. Tapi ada dok, itu kopi kemasan khusus untuk itu untuk yang bikin lebih gereng gitu ya. Ada itu jenis kopinya apa dok? Iya, itu biasa dicampur dengan macam-macam, ada taurin, ada ginseng, ada apa dan sebagainya, tapi ada itu bagus, panax, ya? memang dicampur-campur. Tapi mungkin jangan-jangan kopinya cuma rasa, bukan kafeinnya yang tinggi. Kita kalau bicara kopi kan kita mesti ngomongin kafein. Yang tadi mengecilkan pembuluh darah kan kafein kan sebetulnya. Sementara rasa kopi cuma esens kopi ya bisa aja. Tapi isinya belum tentu kopi dengan kafein yang tinggi. Jadi kita mesti membedakan tuh ya, karena dia mengecilkan pembuluh darah. Hati-hati, nggak cocok kesana ya. Dokter Boyke coba ya, yang ini diingat-ingatin dokter Boyke ya, pasti penting kalau yang itu. Dok, satu lagi dok, kalau alergi kopi itu tahu dari mana? Atau sensitif terhadap kopi itu tahunya dari mana? Selain debar-debar barangkali ya? Iya, jadi
baru minum sedikit aja, ya seperti saya bilang kan tadi 2 bahkan 3 gelas kecil sehari, cangkir gitu nggak masalah. Tapi kalau dia baru misalnya sedikit saja, di ini kan langsung dia berdebar-debar, langsung dia keringat dingin, langsung dia nervous, gelisah dan sebagainya, langsung blocking pikirannya, dia mau mikir gitu, itu justru. Kalau gitu berarti dia tidak cocok dengan tidak kopi. Cocok. Ya? Berarti ngeteh-ngeteh cantik aja, kopi cantik kalau gitu. Iya. Pengen tahu dong, saya pengen tahu nih dulu dokter juga saya tanya boleh ya. Nah kalau kan kamu suka kopi, menurut kamu tuh kapan minum kopi yang paling nikmat? Kapan waktunya tuh di mana lah? Gitu. Oh iya. Pengen tahu gambarannya. Iya pasti sama teman-teman ya. Sama pasti teman-teman. kita nongkrong-nongkrong gitu. Kalau dokter Mahathir kan ngopi juga. Yang paling perfect itu pas kapan kita ngopi? Di mana? Ya seperti ini juga kalau kita kumpul Bareng-bareng. teman, ya kan, reunian, kita ngobrol, ngopi-ngopi, ya itu paling enak lah. Jadi memang faktor sosialnya, faktor surroundingnya nih bermain banget ya. Kalau saya sih kebayang saya di laut gitu ya, di pinggir laut berdua sama pacar saya doang. Pacar saya kawinin maksudnya ya. Cuman ngopi doang agak-agak sore-sore gitu pas mau maghrib, sedap kayaknya ya. Tapi mesti agak dingin jadinya ya, agak-agak September kebalinya ya. Jangan Januari kali ya, hujan masalahnya. Oke dok, pada dasarnya terima kasih banyak buat pemirsa di rumah, barangkali sudah ngerti bahwa kopi itu banyak baiknya, tapi hati-hati kalau Anda termasuk yang sensitif atau alergi atau punya penyakit jantung dan beberapa keadaan lain yang barangkali tidak harus ngopi, atau kalau mau ngopi pun benar-benar sedikit dibatasi ya. Baik dok, ada satu barangkali yang harus saya bacakan adalah quotes dari Rifki. Hitam dan pahitnya kopi lambangkan perjuangan dan kerja keras kehidupan. Tambahkan susu atau gula sebagai doa yang akan membuat kopi dan hidup siap untuk dinikmati. Ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi, dan tentunya pemirsa selalu saksikan Kata Dokter setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7:30 sampai jam 8:30 malam. Sampai jumpa. Melihat tawamu, mendengar senandungmu, terlihat jelas di mataku warna-warna indahmu. Menatap langkahmu, meratapi kisah hidupmu, terlihat jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Sifatmu yang selalu redakan ambisiku, tepikan hilafku dari bunga yang layu. Saat kau di sisiku, kembali dunia ceria, tegaskan bahwa kamu anugerah terindah yang pernah ku miliki.